Kamu lagi susah buat konsisten ya? Tenang, itu semua sebenarnya ada faktor penyebab kenapa kita susah buat konsisten. Dan di sini aku mau jelasin sedikit tips dan trik supaya kita bisa konsisten bareng-bareng. Oke, jadi selamat datang di Jurnal Anak Muda. Oke sobat semua dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Berbicara soal konsistensi itu sendiri, memang susah gampang buat dilakuin bagi sebagian orang ya. Karena kadang kita itu bisa ngelakuin hal yang semangat banget di awal, tapi kadang begitu di pertengahan atau mungkin udah mau mulai jalan aktivitas itu, malah kayak down gitu kan. Nah, menurut salah satu web artikel di internet namanya IDN News, entah itu IDN News atau IDN News gitu ya. Ya intinya itulah. Ada 5 faktor kenapa kita tuh susah buat konsisten. Nah, di sini aku mau jelasin 3 dulu karena ini yang memang krusial banget dan sering terjadi di antara kita. Di antara kita. Ya, di kebanyakan kita lah. Nah, yang pertama itu adalah kurangnya motivasi yang besar tuh. Jadi, kebanyakan kita itu ketika kita melakukan suatu aktivitas itu atau suatu kegiatan yang baru mungkin gitu, kita tuh kadang semangat di awal tuh udah semangat banget di awalnya nih, udah ya effort banyak lah gitu kan. Nah begitu di pertengahan itu kadang kita semangat itu kita tiba bilang sirna entah kemana gitu kan. Nah itu tuh yang sebenarnya jadi inti ataupun kunci dari kenapa kita itu susah buat konsisten gitu. Dan sebenarnya itu juga jadi penggerak utama supaya kita itu bisa konsisten juga ke depannya gitu. Karena tanpa motivasi yang besar, kita tuh bakal ngelakuin atau ngejalani aktivitasnya itu setengah-setengah biasanya. Jadi ketika udah di awal semangat, di pertengahan loyo atau mungkin di pertengahan berhenti, stuck atau down gitu kan. Nah pentingnya buat kita tanemin semangat ataupun motivasi yang tinggi dalam diri kita. Nah contohnya nih ketika kita kalau kita pengen punya motivasi yang kuat nih ya. Contoh kita mau hafalan Al-Quran, misalkan contoh ngafalin Quran. Nah, kita tanemin dulu motivasi kita ngafalin Quran itu kenapa atau apa gitu kan. Dan itu mungkin yang pertama pengen jadi kebanggaan orang tua, keluarga lah gitu ya. Yang kedua pengen mungkin Masya Allah menjaga kalamullah mungkin kan gitu. Ataupun yang lain sebagainya gitu. Contoh lain mungkin kita mau belajar gitar supaya bisa jadi gitaris mungkin ya. Atau mungkin bisa jadi brand di tongkrongan mungkin, atau mungkin jadi bintang tongkrongan dan lain sebagainya, itu ya gitulah gitu. Atau mungkin ya lain sebagainya. Jadi harus memang penting banget namanya motivasi. Kenapa? Alasan lah gampangannya supaya kita bisa konsisten ataupun ngelakuin apa itu tuh gak setengah-setengah. Nah yang kedua adalah keraguan dalam diri kita ataupun kita kurang yakin sama diri kita sendiri gitu. Kayak kita ngerasa di awal itu kayak kira-kira aku bisa nggak ya, kira-kira aku tuh nanti mampu nggak ya gitu kan. Hei kamu itu baru mau mulai, kamu jangan ragu di awal dulu. Kalau kamu nanti ragu di awal, gimana nanti kesana sananya gitu. Karena itu jadi fondasi juga buat kamu supaya kamu bisa lebih berkembang lagi ke depannya nanti. Kalau misalkan dari awal udah kayak aduh pesimis nih, bisa nggak ya gitu, nanti kamu bakal ngalamin kesulitan buat berkembang ke sana-sananya gitu. Jadi kalau misalkan kita ragu sama diri kita sendiri, gimana kita bisa dipercaya sama orang lain, ya kan? Ketiga itu adalah faktor lingkungan. Ini juga sangat mempengaruhi kita gimana kita bisa konsisten ke depannya gitu kan. Karena dari lingkungan mana kita lahir atau terbentuk, nanti kita juga bakal terbentuknya seperti itu biasanya. Contoh kalau misalkan kita lahir di lingkungan yang orangnya itu sukanya ngelawak atau humoris itu, otomatis mungkin kita nanti bakal kecipratan sifat-sifat suka ngelawaknya, sifat-sifat suka bercandanya gitu kan. Atau mungkin nanti kita bergaul sama orang-orang yang suka main musik gitu, nanti mungkin kita bakal diajarin sama mereka itu main musik dan lain sebagainya. Nah makanya penting juga buat mengendalikan diri kita supaya kita bisa, mungkin kalau di lingkungan yang baik terbawa atau mungkin yang lingkungan yang buruk itu kita bisa menjaga diri kita. Kayak di pondok itu aku pernah jelasin,
khud ma sofa wada makadaro. Jadi ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Kalau misalkan kita kumpul di lingkungan yang mungkin notabene orang lain anggap itu buruk gitu, naudzubillah ya, mungkin ya gimana ya ngomongnya, ya mungkin lah gitulah gampangnya. Nah, kita kira-kira ada yang baik nggak di situ gitu kan. Misalkan kalau misalkan kumpul di situ, jadi kita lebih gampang bergaul mungkin lah gitu, dianggap gaul gitulah. Nah, kita kalau misalkan justru kalau misalkan di satu sisi itu ada yang buruk, atau mungkin kita kayaknya ini bukan aku nih gitu, ya udah dak makadaro, tinggalkan apa yang buruk tanpa menjudge sepenuhnya bahwa mereka itu buruk ya. Jadi pasti setiap keburukan itu pasti punya sisi positifnya kok, aku percaya itu. Dan setiap yang baik itu juga belum tentu semuanya baik gitu kan. Jadi pintar-pintar kita gimana kita menanggapi apa yang ada di hadapan kita gitu sih. Nah, ini juga yang jadikan aku itu apa ya, pedoman mungkin dalam hidupku juga. Salah satu quotes dari Ustadzah Halimah Ali Idrus gitu. Itu tuh beliau itu menyampaikan, aku pernah dengar quotesnya, kalau kamu ingin berjalan jauh maka bawalah teman-temanmu, atau berjalanlah beramai-ramai lah. Tapi kalau kamu ingin berjalan cepat, maka berjalanlah sendiri. Oke nih, kita sekarang masuk ke tipsnya ya. Jadi kalau tips dariku sendiri supaya kita bisa konsisten bareng-bareng, itu yang pertama adalah kita buat to-do list atau list yang harus kita lakuin di hari kedepannya. Contoh kalau misalkan kita buat hari ini kita mau konsisten tentang apa, mungkin wudhu sebelum tidur. Nah, itu yang sekarang aku lagi jalan itu, wudhu sebelum tidur. Kita buat list misalkan Senin, Selasa, Rebo gitu kan. Senin itu nanti kita checklist kalau misalkan kita udah ngelakuin halnya itu. Yang Selasa iya, Rabu iya gitu. Nah, itu nanti jadi keasikan diri kita, jadi keasikan tersendiri buat kita gitu. Oh iya, kayak contoh mungkin kalian yang mungkin dulu pernah MI ataupun SD gitu, dulu pernah dikasih buku Ramadan tuh. Buku Ramadan kan ada yang puasa hari ini atau enggak gitu kan, terus ada yang mungkin khotib atau apa ya, kultum gitu subuh ya. Itu kan ada daftarnya tuh. Kalau misalkan hari ini ke checklist itu kayak seneng kan, dulu mah namanya bocah ya kan. Intinya buat to-do list atau mungkin list gimana nanti kita mau lakuinnya gitu. Dan misalkan hari ini mau ngapain, atau misalkan apa yang mau dikonsistenin gitu, kita buat hari ini ngelakuin enggak gitu kan. Nah, buat yang terakhir yaitu adalah disiplin. Ini juga menjadi sangat penting buat kita, karena dari awal kalau misalnya kita udah buat to-do list, kita buat list today gitu kan, terus kita juga punya motivasinya gitu, kita juga harus bisa disiplin dengan apa yang akan kita lakuin nanti, jadwalkan tadi. Jadi kita juga harus bisa maksain diri kita, oh iya waktunya jam segini memang aku harus kayak gini, ya udah lakuin gitu kan. Karena itu juga jadi faktor kenapa kita bisa konsisten nanti ke depannya. Dan insya Allah kalau misalkan kita bisa tekun ataupun rajin ngelakuin hal itu, nanti apa yang kita harapkan bakal tercapai. Oke, jadi mungkin itu aja tips dariku gitu supaya kita bisa konsisten ke depannya. Jadi semangat terus buat kalian yang lagi susah buat konsisten di awal-awal. Semoga tadi videoku membantu. Kalau misalkan ada yang mau disampaikan atau mungkin tambahan, boleh di kolom komentar nanti ya gitu. Oke, bye bye, sampai jumpa di video berikutnya.